Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan dan seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Kembali di pagi ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya, kita semua dapat menikmati anugerah Tuhan yang terindah, yaitu kesehatan tubuh yang diberikan kepada kita semua dan juga hari yang baru yang di dalamnya Tuhan masih memberi kita kepercayaan untuk kita kembali mengisi dan menjalani seluruh aktivitas kita. Karena itu saya mengajak kita semua di pagi hari ini, mari sebelum melangkah, sebelum beraktivitas, kita datang menghadap Tuhan, memohon berkat dari firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi yang indah ini kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Engkau sudah memberikan kembali kepada kami hari yang baru, kesehatan tubuh yang Tuhan sudah berkati. Namun sebelum kami menjalani semua aktivitas kami hari ini, Tuhan juga berkenan untuk mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Saat kami akan membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, kami memohon Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti firman-Mu, dan firman-Mu menjadi petunjuk serta pedoman dalam hidup kami di hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai 19, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-18, yang berkata demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang di tengah hari. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, terus memancarkan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam kehidupan ini ada banyak sekali tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita semua. Dan tawaran-tawaran itu tentunya membawa berbagai macam penafsiran atau juga dapat menggiurkan seseorang ketika jalan yang akan dia tempuh bisa saja akan terperosak, yang di awalnya terlihat begitu manis, begitu indah, dan menawarkan sukacita dan kebahagiaan, tapi di penghujungnya justru membawa malapetaka. Itulah satu jalan hidup yang terkadang kita mudah sekali dipengaruhi dengan kenikmatan duniawi. Seorang penulis Amsal ini yang sudah mengalami, yang sudah merasakan ataupun pernah hidup bagaimana hidup di dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang bisa saja kalau salah dalam memilih jalan, maka dia pun juga merasakan akan ada banyak orang yang mengalami musibah dan malapetaka yang di kemudian hari terasa akan menyesali dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Seorang penulis Amsal ini mau mengajarkan kepada kita semua, memang satu-satunya jalan yang benar mungkin saja hanya orang tertentu atau tidak begitu menarik. Karena jalan menuju kebenaran itu selalu diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan. Tetapi jalan untuk menuju kepada kebinasaan selalu diawali dengan kesenangan-kesenangan. Karena yang kebanyakan orang akan melihat hal yang seperti itu. Dan karena itu, coba perhatikan ketika kalau kita berbalik ke belakang antara Lot dan Abraham, ketika disuruh menghadapi tanah yang mana, Lot melihat dengan cara pandang dia bahwa ada tanah yang di dalamnya sangat subur menurut pandangan manusia. Tapi begitu dia masuk ternyata begitu banyak persoalan di sana. Sementara Abraham, dia memilih bukan karena keinginannya, tapi Tuhanlah yang memberi dia satu tempat yang mungkin Abraham harus melewati dengan susah payah. Tapi akhirnya hal itu menjadi satu kebahagiaan di penghujungnya. Nah, penulis Amsal ini mengatakan demikian dalam bacaan kita.
tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebagai orang tua yang punya pengalaman, berbagi pengalaman dengan mereka yang masih muda. Muda dalam pengalaman, tetapi tantangannya cukup berat. Karena itu penulis Amsal mengajak para pendengarnya, para pembacanya, untuk benar-benar mengikuti jalan yang diajarkan oleh seorang penulis Amsal. Orang yang bijaksana memberikan nasihat bahwa jalan yang akan ditempuh oleh seseorang yang adalah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dan yang mengatakan bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan, maka dia akan mencari Tuhan dan dia tahu hidup ini segala sesuatunya Tuhanlah yang mendatangkan sukacita. Karena itu ketika seorang yang mau mendengarkan hikmat dari Tuhan, maka orang itu akan berjalan dan orang benar itu akan jalan menjadi cahaya yang menerangi sepanjang hidupnya. Nah, saudara-saudara, kita tentu ingat bahwa firman Tuhan itu adalah sumber dari segala hikmat Tuhan. Di dalam hikmat Tuhan kita mendapat pengenalan akan Tuhan. Dalam hikmat Tuhan kita mendapatkan cahaya yang di dalamnya jalan hidup kita akan benar-benar kita lakukan seturut dengan kehendaknya. Apa yang dikatakan penulis Amsal bahwa jalan orang benar seperti fajar dan tidak akan redup. Karena itu saudara-saudara, kita dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Dan karena itu Yesus mau kita berpegang pada firman-Nya. Dan Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk terus menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita yang akan menerangi. Maka kita hidup dalam kebenaran, maka orang yang benar, orang yang dibenarkan akan berjalan dalam satu jalan terang dan menjadi cahaya yang terus menerangi, tidak akan pernah redup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Yesus pernah berkata, kamu adalah terang dunia. Karena itu, kalau kita mau menjadi terang, hiduplah dalam kebenaran. Kalau kita mau menjadi orang benar, tetaplah kebenaran itu akan menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kita. Dan kita hidup dalam kebenaran, maka terang itu tidak pernah redup. Dan orang lain di sekitar akan melihat jalan kebenaran itu dan mereka akan melihat terang itu dan mengikuti jalan Tuhan. Mari saudaraku, seperti tema kita hari ini, terus memancarkan kemuliaan Allah di dalam setiap kita memberlakukan firman-Nya dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sektor Sion, keluarga Ibu Elizabeth Okterina Simanjuntak, keluarga Ibu Eli Rosita Pitoy, Saudari Eti Elviana Eugenia Kongrat, keluarga Bapak Fedro Sasiwa, keluarga Bapak Vineal Gulo, dan keluarga Ibu Finance Jane Supit. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa untuk Ibu Nur Sariningsi Betai, sektor Muria, sektor Ibu Yaena Zebuahia, sektor Getsemani Bapak Gelu Bangun, Ibu Elsa Sutopo Manarisip, dan Ibu Daruri. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk anak Kirana, Anasera Itran, saudara Aldi Taniadi, anak Febe Gracela Pantau, dan saudara Alvaro Grafiel Yehezkiel Rahawarin. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat, para diaken, penatua, dan para pendeta. Berkati tugas panggilan dan pengutusan kami semua. Berkati juga keluarga dan karya kerja kami. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di surga untuk
pendeta-pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, unit-unit misioner. Kami mau berdoa juga untuk BPPJ, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami mau berdoa untuk upaya atau penyelesaian surat-surat tanah gereja, pastori, dan juga gereja di Depok Timur. Tuhan berkati segala upaya untuk kami menyelesaikannya dari hak milik untuk menjadi hak milik GPIB, dari hak milik pribadi menjadi hak milik GPIB. Biarlah proses demi proses akte hibah yang sedang dipersiapkan akan boleh berjalan dengan baik dan boleh semuanya berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Yapendik Triguna, berkati juga akan segala pergumulan baik kepala sekolah, para murid, dan juga para guru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami, doa dan permohonan kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.